warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? How are you? How are you? Apa jawabnya? What is the answer? I'm very fine. Thank you. And you? Oke, ulangin ya. How are you everyone? I'm very fine. Nggak semangat. Ulangin. How are you everyone? I'm very fine. Oke. Ya. Good. Alright. Udah pada sarapan kan? Nah, Capek habis berjemur di depan ya? iya Pak. Iya. Udah dipakai aja ya. Kamu nggak apa-apa situ sendirian? Nggak apa-apa. Nggak takut kan sendirian? Ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kan capek kan habis di depan situ kita habis berjemur ya. Iya Pak. Ini dong, Bapak mau tanya-tanya aja. Kalian punya pengalaman gitu nggak sih? Yang dulu-dulu itulah, waktu SD lah atau waktu tamasya itu, atau bareng kumpul keluarga atau bareng temen. Ada nggak kalian punya pengalaman? Kalian pernah main gitu sama kawan-kawan kalian? Pernah Pak. Ya pernah. Coba, siapa nama kamu? Mila. Hah? Mila. Mila. Coba sih, tolong Bapak mau dengar cerita kamu main sama kawan-kawan kamu. Hah? Nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia aja. Salah satu pengalaman. Ya pengalaman aja sih ya Pak. Waktu main gitu atau berkawan-kawan. Main sama kawan tuh. Iya, ceritain aja dari awal sampai akhir ya. Singkat aja. Ya biasa lah Pak, kalau di rumah main kan sekarang udah musim digital, pada main HP, mabar game gitu. Mabar terus main. Ini terus ya. Hah? Terus sering ya. Iya. Nggak pernah main 10 juta hari-hari itu. Sebut-sebutkan. Dulu Pak, belum musim Iya. game. Teman-teman dulu masih pas SD. Kalau mbaknya siapa namanya? Siapa? Itu punya pengalaman apa dulu? Hah? Masa nggak ada? Ya ada lah. Pernah main sama kawannya atau bareng keluarga gitu? Oke. Ya, mesti kita dapat pengalaman terbaik. Oke, sebelum itu ya semua orang pasti punya pengalaman ya. Mungkin salah, yuk masuk. 9 ya Pak? Iya 9 nih. Di absen jangan lupa Bima ya. Oke. Kasih ya. Yuk kita absen dulu. Kelas 91. Sekarang tanggal berapa nak? 27 ya? Alvina. Artinya siap? Masuk. Dia di bawah nggak tadi? Enggak. Enggak ya? Apriliani? Masuk. Aspiranda? Bagas? Lagi di bawah Pak. Oh di bawah. Bayu? Boleh Pak. Cynthia? Masuk. Farel? Masuk juga Pak. Fatir? Masuk. Fauzan? Masuk. Kok banyak sekali nggak masuk ini kenapa? Tahu. Firman Syah? Baru kasih siapa? Pak Khairul. Tadi ya. Bumila? Ada Pak. Ini kenapa pada nggak masuk? Berapa? Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa nggak pada nggak masuk? Nggak tahu Pak, tanpa keterangan. Iya, tahu. Kalau masuk itu tanpa keterangan. Enggak. Maksudnya kan kenapa gitu? Nggak ada yang tahu ceritanya? Enggak. Nggak nanya? Enggak. Kalian ini mana sih? Sama kawan sendiri, masa nggak tahu kabarnya gimana? Tanya dong, kalau nggak masuk. Udah 2 hari lagi kan nggak masuk. Ini nggak sehari ya? Oke. Tadi kita kan udah ngobrol-ngobrol dikit tentang pengalaman-pengalaman ya. Oh iya, belum cerita pengalaman Bapak. Jadi Bapak pernah dulu SMA, pernah kan ya? Di SMA Muhammadiyah 1 Metro, ikut lah ekskul. Kalian ikut ekskul nggak? Enggak. Nggak. Kelas 7? Oke. Pernah ikut ekskul teater dan alhamdulillah sih nggak rugi juga kan. Dari situ latihan,
Terus tetangga alhamdulillah menang. Apa juara 2 provinsi. Sombong. Motivasi kalian aja. Dan itu adalah pengalaman terbaik dari Bapak karena bisa membanggakan diri sendiri, membanggakan sekolah, membanggakan orang tua. Dan dulu Bapak juga waktu SMA di kelas sudah dapat ranking. Dan alhamdulillah dari ranking itu dapat potongan SPP. Seneng dong. Padahal pengennya duit kan, ada gitu. Cuman ya udahlah, kan. Oke. Dari cerita-cerita ini nih. Ini namanya kan cerita pengalaman. Pengalaman itu masa lalu. Masa lalu yang tidak pernah dilupakan atau sangat berharga. Jadi kalau dalam istilah bahasa Inggris itu ada namanya. Ada yang tahu nggak istilahnya kalau tentang pengalaman gitu? Ya, belum ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris namanya recount text. Nih, recount text. RECOUNTTEXT. Jadi recount text adalah teks yang menceritakan tentang masa lalu. Pengalaman pahit, pengalaman senang, bersama kawan, bersama keluarga, kehilangan seseorang, bertemu seseorang. Itu cerita di recount text. Pengalaman kalian pribadi. Jadi apa recount text? Pengalaman masa lalu. Oke, siapa namanya Mbak? Alvina. Jadi menurut Alvina recount text apa? Pengalaman masa lalu. Boleh. Oke, good job. Siapa namanya tadi? Bayu. Menurut Bayu apa recount text? Nggak apa-apa, menurut Bayu aja. Yang kalau usah sama persis nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kan dapat poin. Apa menurut Bayu? Recount text. Ya. Pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu. Ya, boleh. Jadi konteks adalah kalimat, paragraf, atau teks yang menceritakan tentang masa lalu. Jadi konteks adalah teks. Ya. Masa lalu. So the context is about the past. Apa itu past? Past tense, past continuous, apa past? Kita udah berkali-kali kita belajar. Apa past? Masa lalu. Past. Jadi di konteks paham ya? Teks yang menceritakan tentang masa lalu. Paham? Paham. Oke. Kita lanjut ke ciri-cirinya dulu. Apa aja sih ciri-cirinya recount text? Bagaimana kita membedakan recount text dengan teks-teks lainnya? Oke. Yang pertama, ciri-cirinya. Oke, Bapak mau tanya dulu. Kalau teks yang berhubungan dengan masa lalu, kita pakai apa tesesnya? Kemarin sudah kita belajar minggu lalu. Apa teks yang berhubungan dengan masa lalu? Teks yang berhubungan dengan masa lalu. Apa ayo? Kan kita sudah belajar, ada 2. Gumilar, apa? Kalau teks yang berhubungan dengan masa lalu, kemarin kita sudah belajar apa? Banyak? Materi minggu lalu. Ya, materi minggu lalu. Lihat di Google Classroom-nya. Ayo. Why is no one don't know what is tenses but past? We actually study about this last week. Oke. Ciri-cirinya adalah kita memakai past tense. Ada masih ingat past tense? Apa? Past tense. Past tense adalah tenses yang digunakan untuk masa lalu. Dan recount tentang cerita. Jelas dia pakai buku. Wah, itu besar. Ya, masuk duduk ya. Apa? Past tense. Ini ciri-cirinya past tense. Ya. Oke. Untuk masnya, tadi kan di konteks ya. Bermaksudnya
baca di konteks sebelumnya? Ada tahu pernah baca? Belum. Oke. Jadi di konteks itu adalah teks yang menceritakan masa lalu. Dan ciri-cirinya yang pertama adalah pakai past tense. Ya, karena past tense tenses yang khusus untuk masa lalu. Salah satu yang khusus untuk masa lalu. Oke. Yang kedua pakai kata hubung. Subject, and after that dan sebagainya. Ketiga, dia memakai apa ya namanya? Bisa keterangan waktu. Bisa yesterday, last month, 2 years ago. Ya, ini ciri-cirinya ya. Kita buat simpel aja. Ciri-cirinya yang pertama pakai past tense. pakai kata hubung, then, and, after that dan sebagainya. Kata hubungnya kalian bisa searching di Google aja, itu banyak kata hubungnya. Ini adalah beberapa contohnya. Dan pakai keterangan waktu. The yesterday, the last month, ada 2 years ago, 2 years ago, 3 years ago dan sebagainya ya. Tahu nggak artinya? Yesterday apa? Kemarin. Kemarin. Last month, Akhir bulan. month. Week, month, year. Akhir bulan. Bulan lalu. Oke. Bulan lalu nih. 2 years ago apa? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Oke. Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Nah, kita udah bahas pengertiannya, kita udah bahas ciri-cirinya. Terus apa aja bagian-bagian dari konteks ini? Oke, kan kalau kita cerita tuh, pertama kayak ada apa sih namanya premis ya kalau di stand up ya. Apa awal-awalnya gitu kan. Wih, gua kemarin ini pergi ke ini nih, gua pergi sama kawan gua nih, naik motor, berdua kan. Nah, di jalan, wush, banget, ada polisi. Nah, polisi, kita orang nggak pakai helm, kayak gitu. Bawa SIM, bawa STNK, kita di rumah. Nah, polisinya ngeliat kita. Kita dipanggil, mas, pernah kan bilang? Belum. Kira udah pernah. Mas itu. Selamat pagi mas, dan basa-basi lah ya polisi ya. Oke. Tidak. Nah, jadi gini mas, kita mau ini mas saya bilang kasih surat kan kita sudah selesai surat bilang dan ya dari pengakuan itu kita bisa sedih gitu kan, kita diajak pengen jalan bisa senang bareng kawan malah ketilang sedih bahkan ketilang sama polisi. Nah kita nggak bawa SIM, kita nggak bawa STNK, pokoknya ketinggalan semua di rumah. Itu namanya event. Nah, event ini kronologinya. Kalian tahu kronologi nggak? Nah, kronologi ceritanya lah. Ceritanya ini gimana Pak? Gimana sih kan? Akhirnya gimana sih menuju ke itu? Terus yang ketiga, nah terakhir, habis ditilang, saya merasa sedih. Motor ketilang, duit habis, nggak jadi jalan-jalan. Itu namanya orientation. Ini bagian dari apa namanya? Konteks. Oke. Apa kepo deh? Tolong dong siapa ya? Anak sih. Capit cu. Bagas. Bagas. Tolong dong. Kamu maju ke depan. Kamu ceritain aja pengalaman kamu. Ya terserah sih ya pengalaman senang, sedih, atau pernah ketemu seseorang, pernah mencintai seseorang. Pernah nggak? Nggak. Pernah lah orang tua. Kamu nggak cinta sama orang tua? Nah, cerita aja nih. Orientasinya gimana? Benar orientasi. Sebenarnya gak usah dipikirin sih itu. Ngalir aja, kamu ngalir aja cerita. Saya dulu tadi naik motor, terus di jalan ketemu polisi, terus ketilang, terus akhirnya saya sedih. Gitu aja sih. Pakai bahasa kamu. Kalau bisa pakai bahasa Inggris ya, lebih baik. Ya nggak apa-apa. Bisa kamu aja. Yuk, maju ke depan. Kamu bercerita pengalaman kamu.
Apa, nggak usah merasa malu. Kawan-kawan kamu juga ntar kembali. Gak apa-apa, kayaknya kira-kira. Jangan apa-apa. Gak apa-apa, terserah. Mau cerita bangun tidur ini, sebelum berangkat sekolah, gak apa-apa, itu juga termasuk rekompens. Nah, kata kemarin dia pas main game, terus sering atau apa gitu. Kawan saya milih kalau malu saya main tank, tapi kawan saya cupu, saya marah lah saya itu. Gak apa-apa itu. Gak apa-apa, belajar. Hah? Kalian kalau kawannya maju gimana Pak? Kalian ini nggak sih? Wah keren nih, ayo dong bisa gitu ya. Sebenarnya apa ya? Kita nggak usah negatif thinking lah. Ada orang ini kan kalau saya salah gimana gitu. Padahal sebenarnya orang-orang itu pengen lihat kamu gitu. Apa sih cerita kamu gitu loh? Nggak meremehkan kamu gitu. Apa sih orang ini? Enggak gitu. Kita harus berubah mindset. Kalian maju, ngomong-ngomong aja sebenarnya. Kayak kamu ngomong sama kawan kamu bercerita dengan kawan-kawan kamu. Gitu. Gimana? Satu aja. Satu cerita yang singkat. Bukan teks. Cerita nak sebelum dia berubah nanti dia suruh kamu pakai bahasa Inggris full. Mumpung boleh pakai bahasa Indonesia cerita aja. Mumpung boleh pakai bahasa Inggris. Yesterday I was playing with my friend. Ayo. And playing with the Legion. Yang lain siap-siap ya. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Mulai pikirkan. Kita berbagi pengalaman dan cerita-cerita. Kalian kan udah lama nggak ketemu kan? Masa makin mesti sama pengalaman kawan-kawan kalian selama 1 tahun lebih. Iya. Coba kan ada yang ini, ada kenalan. Enggak. Ya, lanjut. Take it slow. You can tell the story, your interesting story, and movie story. Satu aja gitu. Enggak apa-apa deh, yang ini aja deh. Sebelum berangkat sekolah. Tadi saya berangkat naik motor di Ponceng orang tua. Enggak apa-apa ya. Enak kan mandinya? Segar? Ya, boleh tuh diceritakan segar mandinya. Sarapannya enak? Dengan apa? Oke, sekarang dari bangun tidur kamu ngapain? Coba diurutkan. Oke, terus pas berangkat sekolah tadi sama siapa? Sama ibu. Oke, jalan tadi ketemu apa? Dengan apa itu? Sudah itu aja. Oke, thank you Bagas. Kasih aplaus untuk Bagas. Terima kasih ya Mbak ya. Kamu luar biasa udah mau bantu saya. Great, thank you. Set, lagi ya. Satu lagi aja, satu lagi. Lagi ya. Asmiranda. Iya. Asmiranda. Asmiranda, come to in front of the bus to tell your story. Coba dengarkan dia. Can you please come here? I've already said your duty into the classroom. I've already said it. So after this, you may ask them to open their book classroom because you got text there. Okay, you have some examples of text. So based on the text, you can start to explain what your language is, you're going to defense, you're going to well, for today, I'm not going to ask them to make a task because let's just say that today we are only going to put some prior information about the context. Jadi tugasnya buat minggu depan di Google
langsung pun Iya, kita iya. kasih Iya. satu-satu. Sama berarti kan. Iya. Iya dong. Yang macam kan Ada. iya, ya makanya nggak ada kan. Ada. Sama. Biar mereka Suling masuk, muncul. Ya. Iya, nggak kan ngeliatin. Muncul. Oke, Sudah ngobrolnya sudah. Oke, sudah. Cerita apa deh tentang pengalaman kamu? Apa ada pengalaman berharga gitu di kehidupan kamu? Pernah belajar sepeda atau Kamu makan apa? memasak Agama. gitu, memasak Agama. jadi masak dengan ibu bapak atau apa? Sudah berapa kali penilaian? Terserah. Penilaian saya dilepas aja. Dilepas aja. Siapa izin kamu? Pak Mahfudin. Pak Mahmud. Jadi kayak nggak pernah Lalu belum pernah penilaian. Nggak Saya- pernah sama, nggak minta sama Mahmudin. saya udah bilang, cuma katanya ya udah ngajar Atau aja. pernah disuruh gede belanja? Ya udah terus ngajar lupaan aja, gitu. kasih tugas. Beli belanja apa ya? Atau beli gula atau beli garam gitu? Ada lagi. Lalu Gak apa-apa, itu Ada gak apa-apa. enaknya dan enggak. Pengalaman. ada enaknya ada enggaknya. Hah? Dia udah cerita Enggaknya gimana? ada Mister mau cerita Iya, dong. tahu saya juga nilai berapa. Asal dikasih bagus. Ya, alhamdulillah kalau itu. Ya betul yang belakang. Nggak kedengeran loh. Oke, kita ngomong besar di pakai. Waktu itu sudah ibu membeli cabai, sampai lalu lupa ini apa? Ada bawang. Oh, salah beli. Iya. Oh ya. Itu umur berapa? Waktu Udah besar. Terus gimana? Pas pulang dimarahin? udah bulan itu Sedih nggak kamu dimarahin? Terus apa perasaan kamu waktu itu? kayak apa gitu? Tapi berkesan. Makanya sampai sekarang kamu masih ingat ya? Nah, bisa balik lagi. Suruh balik lagi. Oh, suruh tuker ya? Suruh tuker. Oke. Ada lagi? Oke. Oke, beri aplaus buat aku. Salah beli ya dia. Tadi si Bagas ceritanya tentang berangkat Keseharian. keseharian sebelum berangkat sekolah. Mas Firada cerita tentang salah beli. Disuruh beli cabai malah beli bawang kan. Sampai rumah dimarahin suruh balik lagi ya. Oke, jadi itu ya pengalaman. Kalau pengalaman Mister ada pengalaman yang konyol ya. Mister tuh ke warung naik motor. Nah, belilah beli apa ya? Beli jajan kalau nggak salah, atau beli gas. Pulangnya jalan, pulang ngeteng gas. Nggak sadar Mister, Mister nggak sadar gitu. Tetangga ngomong, di motormu mana? Cuma Mister kan kayak apa ya, masih bingung gitu. Iya udah, ya aja kan. Terus ada sejaman gitu. Tante ngomong, di motormu mana? Masa nggak ada di belakang? Ceklah, belakang. Depan nggak ada. Sini lagi. Jadi warung, astaga. Balik lagi gitu kan. Terus sama yang punya warung gitu. Kenapa motornya ditinggal? Gak apa-apa mas, kelupaan. Jadi itu ya. Ya banyak kan pengalaman-pengalaman kalian ya. Dan pengalaman menyenangkan, pengalaman sedih, memalukan, dan sangat berharga. Karena pengalaman yang diingat itu adalah pengalaman yang berharga gitu kan. Oke, jadi kalian bawa HP nggak? Pada bawa HP nggak? Nggak bawa, Pak. Hah? Nggak bawa. Yang nggak bawa siapa di tangan? Yang nggak bawa siapa? 1, 2, yang lain bawa kan? Yang lain coba. Oke, yang lain buka Google Classroom-nya. Kita ada materi terbaru tentang konteks. Kalian buka. Kalian buka di bagian ini aja nih, apa? Bagian-bagiannya orientation, defend dan reorientation. Di situ ada contoh kalimatnya kita bahas. Pengen deh. Penuh apa lu? Penuh. Mau buka ini PPT. Pelu penuh. Penuh. Tidak apa. Tadi siapa aja nggak bawa tadi? 1. Itu sama tapi beda makna ya. beda tipe obrolan ya, beda obrolannya gitu kan. Oke, gibahin apa? Orang. Iya, gibah tuh orang pasti kan. Apa atau temennya yang
rese di kelas atau ngibain cowok yang ganteng di kelas gitu. Temen ya, oke. Jadi cewek-cewek udah kumpul ngibain orang. Ya. Oke, nggak apa-apa, keren. Thank you Firman. Jadi itu ya eventnya. Jadi event adalah isinya, kejadiannya. Jadi setelah kita mengetahui siapa, kapan, di mana, nah di event ini kita tahu, nah mereka ini ngapain aja, gitu kan? Mereka ngapain aja di sini di event. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang bermodal? Oke, kita lanjut ke orientation di bagian akhir. Dibaca masing-masing ya. Kita bagian orientation. Terus kan? Oke, baca bareng-bareng. Apa orientation? Menuliskan rangkuman dari semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Kamu juga bisa menuliskan komentar atau pesan personal terhadap peristiwa atau kejadian yang terjadi. Oke, jadi reorientation ini ada dua jenisnya. Bisa kesimpulan, bisa apa yang namanya? Perasaan yang telah kita alami saat kejadian itu. Misalkan kalau kesimpulannya saya, jadi setelah itu saya tidak ingin naik motor lagi karena saya trauma dengan kondisi itu. Terus ada lagi jam 8 saya ke rumah apa sih namanya ke rumah sakit naik motor. Dan setelah itu bersama kawan saya dan saya merasa senang. Bisa sih itu kesimpulan atau perasaan kamu. Oke, di sini ada contohnya nih. Ada dua contohnya. Yang pertama ini menurut kalian kesimpulan atau perasaan atau kesan ya, kesan bukan perasaan, kesan. Yang pertama ini, contoh yang pertama warna ungu ini menurut kalian kesimpulan atau kesan? Kesimpulan, oke, benar. Jadi yang contoh yang pertama ini kesimpulan. Kita baca bareng-bareng ya. When we first arrived at 8 p.m., saat kita datang jam 8 pagi, Magda menyambut kita dan memberitahu kita untuk berkeliling ke rumahnya dahulu. Setelah berjalan-jalan di rumah, kita berkumpul di ruangnya Magda untuk menaruh barang-barang kita. Lalu kita pergi ke kebun dan meminum teh sambil chattingan, sambil chatting with each other, sambil ngobrol dengan yang lain. Oke, tadi siapa yang dia ngobrol? Firman ya, ini benar, sambil ngobrol. Tapi nggak apa-apa yang lain, itu benar. Jadi itu kesimpulannya. Jadi eventnya tadi kan kita udah menceritakan nih. Tadi kita ngobrol gibahin tentang gibahin laki-laki, gibahin pelajaran, ngomongin sekolah, yang ngalur ngidul pokoknya ya. Kita ngomongin apa aja yang bisa di situ. Nah, jadi sini kesimpulannya. Kita tahu nih keseluruhan ceritanya dari satu paragraf ini. Nah, jadi kan dia kumpulnya jam 8 pagi nih. Jadi malam hari Minggu berarti ya. Kita hari Minggu aja deh. Mungkin Seninnya tanggal merah ya. Oke, kita hari Minggu. Jadi dia kumpul jam 8 nih. Saya ngumpul jam 8. Terus Magda ini nyambut saya, nyambut kita. Terus kita pergi aja berkeliling. Terus kita ngumpul di rumahnya Magda, di kamarnya, gitu kan, barang-barang. Terus kita ini kayak saya langsung dipoto, langsung dikirim ke pos. Enggak dulu kan? Belum, langsung dibawa pakai. Kan pakai depan. Jadi tugasnya itu kan masih dalam bahasa Indonesia kan ya? Memang kumpulkannya minggu depan. Tapi setidaknya kan sudah ada, jadi kan kamu nggak pusing di rumah, tinggal di translate aja. Apa sini Mister Bantu? Kamu mesti ya. Apa? Minggu ini saya kasih kamu rest, istirahat dulu dari tugas. Jadi saya kasih materi aja. Dan minggu depan saya suruh kumpulinnya itu yang kamu kerjakan sekarang. Kan habis ujian, jadi istirahat dulu nggak apa-apa. Kenapa ya? Mau cerita apa dulu? Nih, teman yang tadi. Apa dulu? Kemarin, beberapa tahun lalu, sebelum saya lahir. Kalau yang sudah boleh beberes.
Yang belum, ya nanti nggak tahu. Nanti di rumah kamu translatein ke bahasa Inggris, pakai kamus dari Google boleh, pakai kamus dari buku juga boleh ya. Nah, kita lagi dulu. Ini mau ditanya terakhir. Tadi baik bisa syukur baik. Nggak apa-apa kita. Baik. Kita rambut. Oh iya, cerita kamu tadi dipotong sama Bumi rambutnya gitu. Sebelum saya berangkat saya mandi, dandan ganteng gitu. Di sekolah kita ikut sosialisasi, setelah sosialisasi saya dicukur sama Bumi, saya sedih. Oke, ya disimpan buat PR. Kalau bisa kerjain aja nanti pulang, biar minggu depan tinggal kumpul, ya. Belum bel. Nanti kan kita berdoa dulu. Bisa Dimas lagi ke 8D ya? Apaan di? Sebelah. Sebelah sini. Tapi saya kerumunan minum Iya. setengah jam kan, makan 30 mereka berhenti. Tapi 8.15 aku udah masuk ya. Saya nggak tahu pas makan. Ini, Iya, juga kan, kan makan nemenin mereka Tugasnya itu. bukan, nemenin mereka itu openingan dulu kayak Pancasila dan lain-lain. Belum bisa kasih. Iya. Kamu setiap mereka itu dia kayak nyanyi lagu Pancasila di kampung. Iya. Kalau nggak mau dulu, Kamu satu kita deh, ini juga kita langsung. iya. Tapi tergantung nama. Kali ini baru pertama masuk jadi bisa Fungsinya kenapa? Itu mau langsung ke rumah sakit. Mirip Brody. Ring apa sih? Main sih? Boleh nggak? Biar orang main efek pak. Nice. Main Mobile Legends? Kayaknya sama dia. Udah ring apa? Ya biasa pak balik kan menyusah. Apa sih? Bapak juga masih Legends, masih Legends 5. Bisa pas solar yang pak. Oke, semuanya silakan siap-siap. Kita mau pulang. Saya mau Jadi ya tadi ya about income tax. Income tax apa? Tax ya? Teks yang menceritakan tentang masa lalu. Oke, tax tentang masa lalu. Jadi cirinya apa aja? Dan Terus and pakai kata hubung dan ya after that. Terus ya, ada ini ada alamat tuh ada kata hubungnya. Ya. Yesterday I was sleep on my friend's house gitu. Saya tidur di rumah teman saya. Kita doa dulu.
jangan tes ya. So today, thank you very much for you. Nice, good, perfect. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Walaupun masih minggu depan, jangan santai-santai. Ntar ilmu kalian kalau udah santai. Oke ya, siap ya. Jadi kalian ada di sini pulang, hati-hati di jalan. Titip salam orang tua. Oke, belajar benar. Jangan menyerah. Oke, sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum.